Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan tugas daripada ujian akhir semester 1 mata kuliah yaitu Etika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Topan Nugroho SSI MM, yang mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan serta panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai daripada presentasi, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Karvi Andriansyah dengan nomor induk mahasiswa 2902150126, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi, dari prodi akuntansi. Langsung saja kita mulai presentasi pada kali ini. Pasar persaingan sempurna terdiri dari pasar bebas. Pasar bebas adalah kondisi pasar yang memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk membeli dan menjual barang yang harga penjual dan pembelinya ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Pasar bebas adalah pasar ideal di mana seluruh keputusan ekonomi dan aksi oleh individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa adalah sukarela. Pasar bebas diadvokasi oleh pengusul ekonomi liberalisme. Pasar bebas merupakan pasar di mana para penjual dan pembeli memiliki pembebasan dalam memutuskan masalah perdagangan dan bisnis. Segala bentuk kebijakan tidak memiliki patokan atau paksaan dari pihak lain atau pemerintah. Kita ke slide berikutnya. Yang kedua itu pasar persaingan tidak sempurna. Jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri atas beberapa jenis, yaitu pasar monopoli, oligopoli, monopolistik, monopsoni, dan pasar oligopsoni. Yang pertama itu pasar monopoli. Pasar monopoli hanya terdapat satu penjual yang mendominasi dan berkuasa. Penjual di pasar ini juga mampu menjadi penentu harga. Penguasa di pasar ini secara sengaja menjual produk yang tidak memiliki pengganti sehingga bisa dikatakan tidak ada pihak yang menyaingi. Yang kedua, pasar oligopoli. Pada pasar ini terdiri beberapa penjual yang menguasai pasar. Dalam sistem ini, kegiatan promosi masih diperlukan guna memperkenalkan produk dan menyaingi penjual lain. Persaingan dan pasar oligopoli terbilang cukup ketat. Yang ketiga yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik terdiri dari penjual yang menjual produk identik tapi memiliki perbedaan dan ciri khas masing-masing, baik dari segi kemasan, bentuk, fungsi, manfaat, dan lain sebagainya. Jumlah penjual tidak terbatas dalam dapat dimasuki kompetitor baru. Yang keempat, pasar monoposoni. Pasar monoposoni memiliki ciri di mana terdapat banyak penjual dan hanya satu pembeli. Kondisi ini membuat pembeli jauh lebih berkuasa dari penjual. Di pasar ini, harga produk lebih memungkinkan untuk disesuaikan dengan keinginan pembeli. Selain itu, kualitas produk juga terjamin. Sebagai penjual berusaha sebaik mungkin agar tidak kalah dengan penjual lain. Pasar oligopsoni ini terdiri dari banyak penjual dan beberapa pembeli.
di mana pembeli akan mengolah produk untuk kemudian dijual kembali. Rata-rata barang yang dijual merupakan barang mentah yang mesti diolah terlebih dahulu untuk memperoleh manfaatnya. Di pasar ini, harga produk cenderung stabil dan lebih ditentukan oleh pembeli. Kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya membahas tentang yaitu etika konsumen. Bisnis dan perlindungan konsumen. Dalam setiap perusahaan, kepercayaan konsumen adalah hal yang menjadi prioritas utama. Undang-undang perlindungan konsumen adalah salah satu hal penting yang wajib diketahui. Mengapa? Agar di kemudian hari kita tidak akan tertipu atau merasa dirugikan dengan suatu barang atau hal yang dibeli lalu dikonsumsi. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli secara langsung maupun secara online, seperti yang kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. Kita ke slide berikutnya. Hubungan produsen dan konsumen. Produsen dan konsumen merupakan dua sektor yang saling membutuhkan satu sama lain. Definisi konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian konsumen. Pengertian konsumen juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenaga listrikan. Undang-undang ini oleh Mahkamah Konstitusi telah dibatalkan karena bertentangan dengan konstitusi. Definisi konsumen tenaga listrik yakni setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha ketenagaan listrikan untuk digunakan sebagai pemanfaatan akhir dan tidak untuk diperdagangkan. Produsen ialah orang yang menghasilkan barang atau jasa untuk keperluan konsumen. Barang atau jasa yang dihasilkan produsen disebut produksi, sedangkan yang memakai barang dan jasa disebut konsumen. Dalam ilmu ekonomi dapat dikelompokkan pada golongan besar suatu rumah tangga yang digolongkan rumah tangga konsumsi (RTK) dan golongan rumah tangga produksi (RTV). Kita ke slide berikutnya. Selanjutnya yaitu kasus-kasus konsumen. Konsumen sebagai telah disebutkan dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam banyak kasus, konsumen lebih banyak diam dan tidak menentukan kesalahan pelaku usaha atau perusahaan yang menimbulkan kerugian pada konsumen. Hal tersebut diduga dengan perilaku konsumen yang hanya menganggap sebagai pengalaman buruk, di mana konsumen juga mempertimbangkan cost and benefit. Jika konsumen menganggap akan lebih banyak mengalami kerugian bila melakukan gugatan ganti rugi. Namun jika konsumen memang merasa kerugian yang berarti, maka jalan hukum dapat ditempuh dengan mengungkapkan kasus yang dihadapinya dengan sengketa di pengadilan ataupun di luar pengadilan dengan melibatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang disingkat BPSK. Yang terjadi di Indonesia, beberapa gugatan yang diajukan konsumen terhadap perusahaan atau pelaku usaha terbukti berhasil. Seperti contoh kasus yang sudah dirangkum
sebagai berikut. Gugatan konsumen PT BMW Indonesia. Sengketa antara konsumen dengan pihak BMW berawal dari Maret 2013. Seorang konsumen membeli jenis mobil BMW 520i dari PT Tunas Mobilindo Frama. Namun setelah penggunaan mobil selama 6 bulan, mobil tersebut mengalami kerusakan berupa lompatan secara mendadak saat digunakan, yang tentu saja hal ini dapat membahayakan pengemudi serta pengguna jalan lainnya. Setelah mengajukan komplain, hal yang dilakukan masih terjadi hingga pada akhirnya majelis memutuskan BMW untuk menarik kembali unit mobil seri 520i tahun 2012 tipe sedan warna hitam milik penggugat dengan seri baru yang memiliki jenis tipe warna yang sama. Kita ke slide berikutnya. Selanjutnya yaitu tentang etika periklanan. Fungsi etika periklanan. Ada penyebarkan informasi yang berguna untuk 1. Mendorong dan meyakini orang untuk membeli produk tertentu. 2. Memberi informasi terkait produk atau jasa sehingga bisa membangun citra mereka yang diiklankan. 3. Dengan iklan maka orang bisa tersebut mengingat produk yang diiklankan. Biasanya iklan ini ditujukan untuk merek yang memang sudah terkenal. 4. Iklan adalah juga bisa memberi nilai tambah karena dengan beriklan mempengaruhi pandangan konsumen alias bisa membangun kesadaran merek. Jadi etika periklanan itu terdapat 4 informasi sebagai berikut. Ya, langsung saja kita ke slide berikutnya. Jenis-jenis iklan. Yang pertama, iklan cetak, yaitu iklan yang dipasang dan dibuat menggunakan teknologi cetak. Contohnya yaitu surat kabar, baliho, poster, spanduk, dan lain sebagainya. Yang kedua, iklan baris adalah iklan yang terdiri beberapa baris kata atau kalimat saja. Iklan ini biasa ditemukan di koran. Yang ketiga, iklan kolom. Iklan ini memiliki lebar 1 kolom namun lebih tinggi dibandingkan iklan baris. Contoh dari iklan ini adalah iklan kolom advertorial. Yang keempat, iklan display merupakan iklan yang lebih luas dari iklan-iklan kolom dalam menampilkan sesuatu. Contoh iklan display yaitu iklan radio dan iklan televisi. Next. Kasus-kasus etika periklanan. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi tayangan maupun iklan yang ditampilkan di televisi nasional. Sudah menjadi hak KPI untuk menegur sejumlah iklan yang dianggap melanggar etika dalam beriklan. Namun ternyata masih ada saja beberapa iklan televisi yang melanggar etika dalam beriklan. Selain iklan televisi, sejumlah iklan poster maupun billboard juga kerap kali mendapat kecam dari masyarakat atau sejumlah pihak yang merasa dirugikan. Contohnya seperti berikut, pompa air Simji. Iklan pompa air Simji ini iklan yang melanggar etika dalam memperoleh teguran dari KPI adalah iklan pompa air Simji. Iklan ini dinilai tidak pantas ditayangkan karena menggunakan model wanita berpakaian mini dan mengandung lelucon vulgar. Jelas KPI menyayangkan iklan ini karena kerap kali tampil saat prime time dan ditonton oleh anak-anak. Dalam iklan berdurasi 30 detik tersebut terdapat adegan pria berwajah lesu dengan wanita berpakaian seksi yang bertanya kalau nggak mancur terus pakai enaknya. Kemudian adegan berlanjut di kompleks pertokoan dan di mana wanita tersebut berdialog dengan pemilik toko. Si pemilik toko bertanya, nggak mancur nih? Sampai si wanita mengiyakan, lalu muncul
pedagang toko sebelah yang menawarkan pompa air Xingji. Singkatnya, setelah pompa air dipasang, si wanita tampak kegirangan sambil bergoyang menggoda ketika disemprot air oleh pasangannya. Kita ke slide berikut. Contoh kedua, iklan Softener Soklin. Salah satu iklan yang melanggar etika dan memperoleh teguran dari KPI adalah iklan Softener Soklin untuk varian Tulig Sensation. Iklan pelembut pakaian tersebut dinilai tidak memperhatikan peraturan siaran iklan, pembatasan muatan seksual, ketentuan perlindungan anak dan remaja, serta moral kesopanan. Iklan tersebut terlihat berulang kali menyorot bagian paha dan dada model wanita di dalamnya. Waktu Ketua KPI sudah memberikan teguran dan memberikan kesempatan perusahaan memiliki iklan tersebut untuk melakukan editing dengan tidak menyorot bagian tubuh wanita yang dirasa terlalu vulgar. Kita ke slide berikutnya. Ya. Terima kasih untuk presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan daripada presentasi saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.